tugas kali ini, saya memilih tema barang publik. Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa saja penggunanya. Dan sebisa mungkin, bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu, tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu barang publik yang tentunya sering kita gunakan saat ingin berpergian ke suatu tempat, yaitu jalanan. Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat utama dalam mendukung pergerakan, baik pergerakan manusia atau barang. Sistem transportasi jalan memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap sistem transportasi darat maupun sistem transportasi secara keseluruhannya. Jalanan yang saya tayangkan dalam video kali ini merupakan jalanan di daerah Kabupaten Tabanan dan lebih tepatnya di Desa Bajer Utara, Dusun Lenganan. Kondisi jalan di Kabupaten Tabanan, Bali memang terkenal dengan jalannya yang berlubang dan sangat hancur dibandingkan pada daerah-daerah lainnya. Salah satunya yang akan saya teliti di sini yaitu mengenai jalan di daerah Desa Bajer Utara. Daerah Bajer Utara ini meliputi beberapa desa kecil lainnya, yaitu yang pertama ada Desa Kebon, Desa Lenganan, Desa Munduk, Desa Menungul, Desa Taman Yoga, dan Desa Cibukan. Sepanjang jalan di desa tersebut rata-rata memiliki jalanan yang berlubang dan sangat membahayakan pengendara yang melintas. Kondisi ini sudah lama dirasakan oleh penduduk desa dan juga sudah sering melaporkan hal ini kepada pemerintah. Namun, proses perbaikan yang diterima penduduk desa sangatlah lama. Banyak warga yang mengeluh akan kejadian yang mereka alami akibat jalanan yang rusak dan kecelakaan pun sering terjadi. Ketika malam hari, para warga harus lebih hati-hati karena penerangan yang kurang memadai juga menyebabkan lubang-lubang di jalan tidak terlihat dari kejauhan. Sementara menunggu turun tangan pemerintah guna memperbaiki jalan di desa, para warga akan melaksanakan gotong royong dan memperbaiki jalan dengan peralatan yang seadanya. Biasanya, untuk memperbaiki sementara, warga menutup lubang-lubang dengan tanah liat atau tanah kapur. Namun hal tersebut tidak terlalu efisien dilakukan. Ketika musim hujan turun, lubang yang ditutupi dengan tanah liat akan menjadi lumpur dan licin. Hal tersebut juga mengakibatkan para pengendara menjadi sulit untuk melintas, karena juga dapat membahayakan. Segala upaya terus dilakukan oleh warga, agar dapat memperbaiki jalan sembari menunggu bantuan turun tangan dari pemerintah. Saking parahnya kerusakan di jalan, warga sepakat menggunakan sebagian uang desa untuk membeli bahan seperti semen dan pasir. Cara tersebut berjalan lancar dan jalanan sudah bisa dilalui dengan baik untuk beberapa bulan saja. Karena sering diterjang hujan, mobil yang melintas juga membawa angkutan yang berat seperti pasir dan sebagainya. Segala percobaan untuk memperbaiki jalan telah dilakukan warga, namun tetap saja gagal. Jalanan semakin hari semakin parah. Banyak anak muda yang jengkel akan hal tersebut, namun lalu mempostingnya ke dunia maya dan mendapatkan banyak perhatian warga dunia maya. Banyak yang merasa iba dan memposting kembali foto tersebut guna mendapat perhatian dari pemerintah. Kini warga Desa Bajer Utara bisa mendapatkan perhatian pemerintah
dalam konteks perbaikan jalan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Kini aktivitas warga sudah bisa dijalankan dengan lancar dan aman. Bahkan kondisi jalan saat ini sangat bagus dan berisi garis putih yang dulunya tidak pernah ada di Jalan Desa Banjar Utara. Upaya yang dilakukan pemerintah sudah berjalan dengan lancar dan baik, dan tentunya sangat bisa membantu para warganya. Baik bagi warga Desa Banjar Utara maupun warga yang membutuhkan pekerjaan selama pandemi COVID-19 ini. Karena selama proses pengerjaan jalan ini tentunya memerlukan tukang-tukang yang tidak memiliki pekerjaan. Dari kasus ini dapat dikaitkan dengan beberapa pandangan mengenai peranan pemerintah dalam perekonomian. Pertama, mengenai pandangan libertarian, yaitu peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan jalan di Desa Banjar Utara, yaitu lebih ke right of the suffrage, yang mana pemerintah sudah menjalankan salah satu kewajibannya dalam bidang barang publik. Jalanan merupakan salah satu barang publik yang harus tetap diberi perhatian oleh pemerintah. Penanggulangan pemerintah terhadap infrastruktur jalan dapat memberikan kesejahteraan untuk masyarakat sekitarnya. Dan dengan begitu, pemerintah telah bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan tugas mereka. Lalu yang kedua, mengenai pandangan neoklasik, yaitu pemerintah telah menjalankan salah satu peranannya dalam memberikan dana alokasi untuk masyarakat Desa Banjar Utara dalam pembenahan jalan tersebut. Dana alokasi yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan juga bisa dikatakan sudah berhasil dan pemerintah sangat berperan dalam pengalokasian tersebut. Jika disimpulkan dari materi ekonomi publik dan peranan pemerintah, itu bukan hanya sekedar teori belaka, namun juga telah terrealisasikan langsung di masyarakat serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Desa Banjar Utara, Dusun Lenganan. Kemudian prospek yang bisa saya bahas di sini yaitu di daerah Dusun Lenganan ini juga diperkirakan akan menjadi salah satu daerah yang terkena dampak pembangunan jalan tol dan pasar Gilimanuk. Beberapa rumah dan ladang warga yang terkena dampaknya sudah diberikan sosialisasi mengenai lahan mereka yang akan dibeli oleh pemerintah. Dari adanya sosialisasi tersebut, telah meyakinkan warga bahwa pembangunan jalan tol akan segera ditindaklanjuti. Tujuan dari adanya pembangunan jalan tol yaitu jalan tol ini akan menjadi ruas kedua di Bali setelah tol Bali Mandara, dan hal tersebut merupakan untuk pembangunan wilayah di Bali bagian barat. Utamanya peningkatan konektivitas dari Pelabuhan Gilimanuk hingga ke Metropolitan Sarbagita yang kerap mengalami kemacetan. Pembangunan ruas tol kedua di Bali ini sangat diperlukan untuk meningkatkan logistik dan juga sebagai jalur jalan wisata. Pembangunan ruas tol Gilimanuk Mengui yang mencapai 95 km ini dalam tahap yang pertama yaitu akan menghubungkan kawasan Pekutatan hingga Soka dengan panjang jalan mencapai 20 km. Selanjutnya pembangunan tahap kedua dengan ruas jalan tol menghubungkan Soka dengan Mengui. Lalu tahap ketiga dari Gilimanuk sampai dengan Pekutatan. Rencananya pembangunan akan diawali dari tahap pertama pada pertengahan tahun 2021. Jalanan yang saat ini menjadi jalanan desa yang sepi akan berubah menjadi jalan kota yang sangat ramai di tahun yang akan mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih.